Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema Siapkah kamu jika mantan datang dan minta kembali bersamamu? Kita adalah orang yang paling mengenal mantan seperti apa. Kita juga sangat memahami kenapa dia mengkhianati kita. Dia berpaling dan lebih memilih orang ketiga. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah ketika mantan kembali nanti, itu kita dan dia hanya bersenang-senang, having fun saja? Apakah ketika mantan kembali, kekuatan tabungan kita memadai untuk memenuhi segala keinginan-keinginannya yang serba mahal itu? Pertanyaan selanjutnya, kalau mantan belum berubah, karena itu adalah sifat dasar yang ada pada dirinya, maka sanggupkah kita untuk mengikuti apa yang dia inginkan? Atau malah jangan-jangan nanti mantan kembali cuman untuk mengkhianati kita lagi? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik yang muncul dalam benak kita. Sebenarnya kita sendiri mungkin saja agak ragu dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, dengan kesiapan kita ketika mantan kembali, kalau dia tidak berubah dari sifat dan karakter dasarnya. Nah, ada 3 sifat atau karakter dasar mantan ya, yang wajar kalau kita bertanya-tanya tentang kemampuan kita jika dia kembali kepada kita. Yang pertama, mantan ini adalah seseorang yang keras kepala, tidak bisa dinasehati, apalagi diberikan kritik. Tidak bisa. Dinasehati dia tidak mau dengar, kalau dikritik dia marah-marah. Ini kan repot nih, menghadapi orang yang keras kepala. Pokoknya suka-suka dia. Dia tidak peduli dengan perasaan kita. Misal contoh ya, dia posting foto, yang ketika dia posting itu akan menyebabkan tidak saja kita cemburu, tapi jadi repot. Kenapa repot? Misal dia foto dengan teman-temannya, yang kemudian keluarga kita akan bertanya, kok dia sudah bersama kamu, tapi masih berfoto dengan orang lain dan diposting di media sosial. Jadi dia tidak peduli itu dengan kecemburuan yang kita rasakan dan juga kerepotan yang akan kita rasakan. Jadi, sanggupkah dan siapkah kita untuk menerima mantan kalau mantan masih punya sifat keras kepala seperti dulu? Ya, hidup bersama orang yang keras kepala, suami istri, misal istrinya keras kepala, tidak bisa dinasehati, tidak bisa diarahkan, pokoknya hidupnya suka-suka dia sendiri, punya anak-anaknya terlantar, dia tidak mau mengurusi anak-anaknya, kalau dia mau jalan, dia jalan, tidak kenal waktu, dan seterusnya. Nah, itu bagi suaminya akan menjadi penderitaan yang luar biasa. Kemudian yang kedua ya, mantan itu punya gaya hidup yang high class, yang tinggi, boros ya. Nah, itu tadi pertanyaannya di awal tadi. Kalau dia kembali, apakah tabungan kita cukup untuk memenuhi semua keinginan-keinginannya yang serba mahal tadi? Ya, karena orang yang
gaya hidupnya high class, boros begitu, tentu segala sesuatunya serba mahal kan. Kalau kita bisa memenuhi kebutuhannya, dia akan tersenyum, dia akan mengatakan I love you dan seterusnya. Tapi begitu kita tidak sanggup mengadakan atau membelikan apa yang dia inginkan, ujung-ujungnya bertengkar. High class ya. Begitu juga tercermin pada teman-temannya, semuanya high class. Pokoknya kalau nongkrong itu selalu di kafe yang mahal-mahal. Kalau belanja, tidak mau tuh kalau ke warung ataupun ke pasar tradisional, maunya pergi ke mall dan seterusnya tadi. Padahal kan kalau kita mau ke pasar itu biayanya akan lebih murah ya daripada kalau kita belanja misal ke supermarket yang harganya mungkin lebih mahal, tapi dia tidak mau. Kemudian apalagi cara berpakaian, ya, pilihan busana, tidak mau pakai baju sembarangan, harus yang branded, harus yang bermerek. Nah, kalau kita punya tabungan, seberapa lama nih tabungan kita bisa membuat mantan tetap berada di samping kita? Gaya hidup yang high class. Kemudian yang ketiga, mantan itu selain gaya hidupnya high class, mantan itu juga adalah orang yang matre. Nah, ada kan orang yang high class tapi dia tidak matre, dia high class tapi dengan uang yang dia cari sendiri. Dia menikmati hasil jerih payahnya, ya oke-oke sajalah. Walaupun hemat tentu akan lebih baik. Tapi kalau mantan tidak, sudahlah high class dan dia matre, ya. Orang yang matre itu sebenarnya adalah orang yang hidupnya sangat menderita ya. Karena apa? Karena tidak pernah ada kata puas. Kalau dia melihat ada temannya yang lebih sedikit, maka dia harus bisa melampaui. Sudah punya rumah lumayan, melihat temannya punya rumah yang mewah, dia harus punya juga. Kalau tidak, dia ngomel dan marah-marah. Sudah punya mobil yang bagus, melihat temannya punya mobil mewah, dia mau juga. Jadi orang yang matre itu adalah orang yang hidupnya sangat menderita. Karena tidak ada pernah kata puas di dalam benaknya. Selalu saja kurang. Biasanya kalau punya pasangan matre, bertengkarnya jadi sering tuh. Ya, misal seorang suami merasa sudah jungkir balik, bekerja, sampai badan kurus kering. Tapi bagi istrinya, apa yang diusahakan tadi, itu tidak pernah cukup. Ya, nah, demikian juga sebaliknya. Punya suami yang matre, ya, sehingga mudah tergoda. Melihat ada wanita yang kaya, tergodalah dia, lupa dengan anak istri. Nah, jadi begitu. Jadi sesungguhnya kita harus mulai banyak merenung bahwa perpisahan dengan mantan sebenarnya adalah yang terbaik untuk kita, meskipun ya kita masih akan selalu teringat dia sampai kapanpun. Tetapi dengan berpisah dari mantan, kita bisa menata hidup kita kembali. Kita bisa bekerja dengan tenang, kita bisa menabung, dan mungkin kita akan bisa menemukan pengganti mantan yang mungkin tidak secantik ataupun seganteng mantan, tetapi dia akan membawa rasa tenang dan tentram di dalam hati kita. Maka kita diajarkan, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu amat membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu.
Dan boleh jadi kamu amat mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah Maha mengetahui, sementara kamu tidak mengetahui. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.